Baik, Bapak Ibu yang terhormat, dalam video ini saya akan menjelaskan teknik penggunaan Sispena 2020 untuk akun asesor. Pertama-tama, Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi Sispena melalui web browser. Salah satunya adalah Google Chrome, atau bisa juga menggunakan browser yang lain, yaitu Mozilla Firefox, bisa Opera, bisa UC Browser. Silakan gunakan sesuai yang Bapak Ibu sering gunakan. Baik, pertama-tama Bapak Ibu silakan buka web browsernya, lalu ketikkan di URL di atas, di URL bar, alamatnya yaitu bansm.kemdikbud.go.id/Sispena 2020. Ini adalah alamat dari Sispena SM2020. Nah, setelah terbuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, halaman ini bisa Bapak Ibu bookmark atau Bapak Ibu save di browser masing-masing agar Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nantinya mengetik URL bar yang panjang ini untuk login ke dalam Sispena. Nah, untuk login, Bapak Ibu nanti dia akan diminta username dan password. Nah, untuk username ini defaultnya adalah berisikan NIA Bapak Ibu, NIA asesor Bapak Ibu. Lalu untuk password, untuk yang pertama kali baru pertama kali menggunakan Sispena atau diberikan akun Sispena, defaultnya adalah NIA yang sama dengan username. Tapi nanti setelah login nanti password ini bisa Bapak Ibu ubah di dalam halaman profil. Oke, setelah diinputkan username dan password, langsung kita sign in. Ya, ini adalah halaman depan dari Sispena SM 2020. Di sebelah kiri sebelah sini ada beberapa menu, yaitu dashboard. Adalah halaman utama yang kita namakan nama dashboard. Dalam dashboard ini akan berisikan beberapa informasi seperti unduhan sertifikat asesor bagi yang tahun kemarin mengikuti uji kompetensi asesor, atau mungkin nanti akan berisikan informasi-informasi lainnya mengenai akreditasi atau mengenai BAN SM. Nah, di sebelah kiri ada lagi nanti asesmen kecukupan, lalu ada lagi penilaian, lalu ada validasi hasil dari visitasi, lalu nanti ada panduan. Panduan ini nanti akan berisikan PDF step by step secara tertulis dan secara visual bagaimana cara penggunaan Sispena 2020 untuk asesor. Lalu kita akan beralih menuju menu pertama, yaitu asesmen kecukupan. Nah, dalam menu asesmen kecukupan ini adalah berisikan data awal dari sekolah yang akan Bapak Ibu visit nantinya. Jadi sekolah ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah di mapping, Bapak Ibu akan bertugas ke sekolah mana. Seperti itu ya. Dalam proses asesmen kecukupan ini, Bapak Ibu diharapkan bisa melihat dari awal data-data IPM atau indeks pemenuhan mutlak, IPR atau indeks pemenuhan relatif, lalu dokumen unggahan, lalu dia dari sekolah yang akan Bapak Ibu visit. Nah, nanti hasil dari asesmen kecukupan ini akan menentukan apakah sekolah ini layak untuk divisitasi atau tidak. Seperti itu. Oke, di sini ada daftar dari satu sekolah sebagai contoh dengan NPSN 101100301 dengan nama sekolah SD Negeri Cotkeung dari Kabupaten Aceh Besar. Nah, ini status akreditasinya di tahun 2014 adalah A. Oke, ini adalah status akreditasi sebelum divisit. Jadi Bapak Ibu bisa klik, ada beberapa tombol di sini yang saya sediakan, yaitu di kolom IPM, Bapak Ibu bisa klik, lalu nanti akan menuju tab baru, akan membuka tab baru yang berisikan adalah indeks prasyarat mutlak atau indeks pemenuhan mutlak dari sekolah. Nanti bisa terlihat scan sertifikat seperti apa, surat izin operasional seperti apa, lalu daftar rombel, siswa tingkatnya ada berapa yang saat itu, jumlahnya seperti apa,
Lalu nanti bisa dilihat juga data pendidik dan tenaga pendidikan beserta dengan nomor sertifikat dan pendidikan terakhir. Lalu nanti akan ada data sarana dan prasarana beserta juga dengan status apakah baik atau rusak. Seperti itu. Nanti akan ada di bawah sini juga akan ada pernyataan pemberlakuan kurikulum. Nanti Bapak Ibu bisa klik lalu akan mendownload surat pernyataan dari masing-masing sekolah yang berisikan tentang pemberlakuan kurikulum. Seperti itu. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu catat, nanti akan diisikan di form penilaian asesmen kecukupan. Setelah ini ditutup, lalu yang selanjutnya adalah menu IPR. IPR ini adalah indeks pemenuhan relatif yang ada di instrumen masing-masing jenjang dengan pertanyaannya yang masing-masing. Jadi bisa langsung diklik. Data ini adalah sifatnya isian default dari Dapodik atau pengakuan dari sekolah. Jadi untuk contoh sekolah ini jenjang SD, pertanyaan nomor 1 yaitu kualifikasi akademik guru minimum sarjana S1 atau diploma 4. Sekolah ini diberi skor 4 dengan pernyataan adalah 90-100% guru berpendidikan S1 dan atau D4. Ini bisa kita lihat tadi di menu IPM. Kan tadi ada daftar guru atau daftar tenaga pendidikan, kita buka lagi aja deh. Contoh ya. 90-100%. Di bawah ini bisa kita lihat. Nah, ini ada, nanti Bapak Ibu bisa hitung berarti ada berapa guru yang berpendidikan terakhirnya S1 atau D4. Silahkan dihitung lalu dirasakan apakah betul atau tidak. Apabila ada data yang melenceng, semisal dari ini melenceng, Bapak Ibu bisa catat dulu sementara di lembar terpisah, di Excel boleh atau di kertas boleh. Oh, ternyata sekolah ini tidak 4 levelnya, ternyata levelnya 3. Catat dulu di lembar terpisah. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan ralat atau bisa lakukan survei atau cross check kembali ke sekolah ketika nanti visit. Nanti akan disediakan menu IPR untuk mengkoreksi nilai IPR dari Dapodik atau dari pengakuan sekolah. Ya, selanjutnya ada dari butir 1 sampai butir 8 untuk SD, lalu 9 butir untuk SMP dan SMA, lalu 10 butir untuk SMK dan SLB. Oke, selanjutnya adalah dokumen unggahan. Dokumen unggahan ini adalah dokumen-dokumen yang diunggah oleh sekolah ketika mengisikan dia. Karena di dalam data isian akreditasi dia, jadi kita meminta juga beberapa banyak dokumen-dokumen pendukung untuk mendukung nanti Bapak Ibu untuk melakukan professional adjustment atau justifikasi pemberian nilai dalam butir-butir yang kami sediakan, yang kami minta untuk dinilai. Seperti itu. Nah, untuk melihatnya Bapak Ibu cukup arahkan kursor ke kolom status unggahan. Misal contohnya kita mau melihat nomor 1 itu tata tertib dan penegakannya dan lain-lain. Nah, untuk dokumen ini diminta di butir 1 dan butir 3. Lalu status unggahnya seperti apa? Bapak Ibu bisa arahkan ke sini. Nanti icon kursor akan berubah menjadi kursor tangan, yang berarti ini ada link yang bisa Bapak Ibu klik. Tinggal Bapak Ibu klik, lalu nanti akan muncul download file. Atau mungkin bagi yang tidak menggunakan IDM, nanti akan otomatis muncul di tab yang sebelahnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apakah status unggahan dari sekolah ini sudah lengkap atau belum, ataukah salah atau bagaimana. Ini bisa kita geser-geser sampai halaman ke halaman 6 yang jumlahnya adalah 58 unggahan dokumen. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang keempat adalah menu dia atau data isian akreditasi. Sini Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini adalah isian dia, sementara masih cukup sederhana seperti ini. Isian dia dari sekolah, pengakuan sekolah dari butir 1 sampai butir sekian, 36 untuk SD,
pengakuannya untuk butir 1 dilihatin adalah 3, 4, 3 dan kawan-kawan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kira-kira apakah sekolah ini layak atau tidak untuk divisitasi. Nanti Bapak Ibu akan mengisikan di kolom berita acara akreditasi. Sebelah sini formnya. Di sini ada hasil dari isi audit asesmen kecukupan. Bapak Ibu silakan isikan sesuai dengan pertanyaan yang kami minta, ya atau tidak. Lalu terakhir, apakah indikator IPM sekolah madrasah sudah memenuhi syarat, layak atau tidak. Lalu untuk IPR-nya bisa direview kembali di sini. Lalu skornya terlihat di sini 78. Lalu untuk yang paling terakhir, Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan apakah layak divisitasi atau tidak. Nah, di bawahnya ada tanda tangan digital. Sebentar, tanda tangan digitalnya saya reset dulu. Defaultnya adalah bentuknya seperti ini. Nah, tanda tangan digital ini Bapak Ibu wajib untuk mengisikan, membubuhkan di sini ya, untuk tanda tangan cukup satu kali dalam penggunaan Sispena. Jadi Bapak Ibu saya contohkan tanda tangan di sini seperti ini contoh ya. Setelah ini sudah dirasa oke, bagus, Bapak Ibu menggambar ini bisa menggunakan mouse atau menggunakan touchpad laptop Bapak Ibu. Setelah selesai dan yakin ini adalah tanda tangan yang valid atau yang sesuai dengan tanda tangan real Bapak Ibu, silahkan klik simpan tanda tangan di sini. Jadi Bapak Ibu simpan, klik simpan. Nah, nanti ketika ada beberapa isian atau beberapa form yang membutuhkan tanda tangan digital, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan kembali karena sudah otomatis data tanda tangan itu tersimpan seperti itu. Oke. Oke, ini bisa kita lihat kembali formnya. Nah, ini apabila sudah berhasil tersimpan ke dalam sistem, Bapak Ibu tidak perlu membubuhkan kembali tanda tangan. Dan apabila mau merubah tanda tangan, Bapak Ibu bisa klik di tombol yang berwarna kuning, lalu buka kembali form penilaian berita acara asesmen kecukupan, lalu ulang kembali proses pengisian tanda tangan. Seperti itu. Lalu terakhir, Bapak Ibu klik di tombol cetak di sini, lalu akan otomatis mengeluarkan pop-up seperti ini. Yang berisikan hasil dari asesmen kecukupan, ya, ada ya tidak, lalu IPR seperti apa, lalu di bawah layak atau tidak layak. Seperti itu tanda tangan ini, amat izin, lalu ini berapa. Nah, Bapak Ibu cukup simpan ke dalam PDF, tidak perlu dicetak. Simpan dulu saja setelah dalam PDF, lalu dikumpulkan ke dalam satu folder yang boleh dikasih nama NPSN dari sekolah masing-masing yang divisit atau di asesmen. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini untuk menu asesmen kecukupan.